Ya, ya, can you describe? Dapat Anda menjelaskan romantisme itu apa? Kalau dalam lukisan itu ada gaya romantisme apa itu? Semuanya dengan gaya itu. Terima kasih Gaya kepada lukisan yang romantisme itu pengembangan bakat seni akan dijelaskan oleh Nelly. Padanya saya persilakan. Slide selanjutnya, Rahmat. Oke. Baik, materi yang selanjutnya itu yang keempat, sebagai media pengembangan bakat seni. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa bakat dibawa anak sejak lahir. Namun, bakat yang terpupuk sejak awal akan lebih baik perkembangannya. Sebaliknya, meskipun berbakat tetapi tidak dipupuk, maka akan pudarlah bakat tersebut. Pendidikan seni rupa yang ideal memberikan kesempatan kepada anak yang berbakat untuk memelihara dan mengembangkan bakatnya sejak awal masa sekolahnya. Yang kelima, yaitu sebagai media kemampuan berpikir. Kegiatan seni dapat melibatkan berbagai alat atau bahan permainan yang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan kemampuan bernalar. Berbagai permainan yang bersifat eksplorasi dan eksperimen memiliki nilai tersendiri. Sebagai contoh, bermain di bak pasir akan menantang anak untuk bertanya atau berpikir mengapa pasir tidak dapat disusun meninggi tanpa diberi air, tetapi tanah liat dapat dibentuk dengan mudah jika kandungan airnya tepat. Balok permainan tidak dapat disusun seenaknya menjadi bentuk arsitektur, tetapi dibutuhkan satu penyusunan yang terpola. Penemuan tentang sifat, kemungkinan, teknik, serta prosedur pada saat anak melakukan kegiatan seni memotivasi anak untuk berpikir dan mengambil kesimpulan. Bahkan, mengatakan bahwa dalam seni harus ada keselarasan antara rasio dan emosi. Penciptaan seni menempatkan rasio sebagai kontrol. Yang keenam, yaitu fungsi seni sebagai media untuk memperoleh pengalaman estetis. Istilah estetis di sini identik dengan keindahan. Semua cita rasa keindahan terpusat pada kesenangan dan merupakan pengalaman subjektif. Subjektif dalam arti sulit untuk ditentukan tolak ukurnya. Oleh sebab itu, perlu untuk mengembangkan cita rasa keindahan dalam rangka membuat utuh perkembangan pribadinya dan meningkatkan pengalaman serta kepekaan akan rasa keindahan. Di dalam pendidikan kesenian, anak dapat memperoleh pengalaman keindahan. Caranya dimulai dengan mengamati hasil karya seni yang mengandung nilai estetis. Kemudian diajak untuk membahas dan mengusahakan agar anak mendapat kesenangan dengan pengamatan karya tersebut. Dari kegiatan pengamatan yang berulang kali dilakukan, kemudian anak diajak untuk melakukan kegiatan berkarya. Setiap anak memiliki naluri dorongan cita rasa keindahan. Jika naluri ini tidak ditumbuh kembangkan, maka naluri tersebut akan mati. Hal-hal yang menyenangkan yang diperoleh anak dari mengamati objek yang indah akan berkembang menjadi kesenangan anak untuk berkarya yang indah. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nelly. Materi selanjutnya, tujuan pendidikan kesenian akan dijelaskan oleh Maya. Kepada Maya, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya tujuan pendidikan kesenian. Yang pertama, memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya untuk dapat mengemukakan pendapatnya atau ekspresi bebas. Yang kedua, memiliki imajinasi anak. Melatih imajinasi anak, ini merupakan konsekuensi logis dari kegiatan ekspresi. Supaya bisa berekspresi, anak mempunyai bayangan terlebih dahulu, yaitu dengan latihan imajinasi. Mungkin bisa berangkat dari pengamatan maupun hasil rekapitulasi kejadian yang telah direkam oleh otak. Yang ketiga, memberikan pengalaman estetik dan mampu memberi umpan balik penilaian atau kritik dan saran terhadap suatu karya seni sesuai dengan mediumnya. Yang keempat, sedangkan konsekuensi lainnya sebagai prasyarat adalah pembinaan sensitivitas serta rasa pada umumnya. Hasil yang diharapkan adalah terbinanya visi artistik dan fiksi imajinatif. Dan tujuan yang kelima, pembinaan keterampilan diarahkan dengan membina kemampuan praktek berkarya seni dan kerajinan.
Gunanya untuk mempersiapkan kemampuan terampil dan praktis sebagai bekal hidup di kemudian hari. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maya Cynthia. Materi selanjutnya, aplikasi fungsi seni dalam pembelajaran seni rupa di sekolah dasar berdasarkan kurikulum sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh Febria Nurti Carolina Panjaitan. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, aplikasi fungsi seni dalam seni rupa di sekolah dasar berdasarkan kurikulum sekolah dasar. Kurikulum sekolah dasar yang mengimplementasikan kurikulum 2013 yang sifatnya tematik. Secara substansial, pendidikan sensi mesti mendapat ruang yang profesional dalam upaya mengembangkan kreativitas dan bakat seni peserta didik. Pengembangan bakat seni sebetulnya mengembangkan aspek kreativitas dan secara lebih operasional adalah menghasilkan karya seni yang sangat bermanfaat bagi pengembangan nilai budaya. Pendidikan seni ini berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dalam rangka membekali peserta didik untuk berkarya serta menumbuh kembangkan cita rasa, keindahan, dan kemampuan menghargai seni. Pendidikan seni dapat disebut juga mata pelajaran yang mengembangkan kerajinan tangan dan kesenian, meliputi bahan kajian tentang olah tangan dan cita rasa keindahan. Program pengajaran kerajinan tangan dan kesenian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehingga menyentuh perkembangan bakat peserta didik. Bahan kajian ini bersifat nasional dan memperhatikan perkembangan kerajinan dan kesenian di lingkungan budaya setempat. Ruang lingkup mata pelajaran kerajinan tangan dan kesenian meliputi bahan kajian sebagai berikut. Yang pertama, mainan, hiasan, benda pakai, dan pengolahan makanan. Yang kedua, gambar, cetak, bentuk penataan. Yang ketiga, kepekaan unsur-unsur dan kreativitas. Yang keempat, wiraga, wirama, dan wirasa. Di dalam menerapkan fungsi seni pada penjelasan di atas, guru dapat mencantumkan tujuan pembelajaran seperti yang dikehendaki. Yang pertama, pada pokok bahasan kelas. Yang kedua, pada kegiatan melipat kertas. Nah, dari contoh pertama, tujuan pembelajaran diarahkan mengembangkan ekspresi. Sedangkan contoh kedua, tujuan diarahkan pada kemampuan berpikir. Baiklah, selanjutnya saya akan arahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Febria Nurti Carolina. Baiklah, materi terakhir dengan judul fungsi seni diaplikasikan ke dalam materi pembelajaran seni yang akan dijelaskan oleh Siti Aminah. Kepadanya saya persilakan. Fungsi seni diaplikasikan ke dalam materi pembelajaran seni. Yang pertama, fungsi seni sebagai media ekspresi dapat diterapkan pada materi kelompok gambar ekspresi, membentuk bebas, menggambar ilustrasi, gambar imajinatif, relief, dan membuat model. Yang kedua, fungsi sebagai media komunikasi dapat diaplikasikan pada materi yang dijabarkan dari pokok bahasan. Gambar ekspresi, kolase, montes, mozaik, gambar bentuk, gambar ilustrasi dengan tema relief. Yang ketiga, fungsi seni sebagai media bermain dapat diterapkan pada seluruh kegiatan pelajaran seni. Yang keempat, fungsi seni sebagai media pengembangan. Pengembangan bakat seni dapat diaplikasikan pada kegiatan yang mencirikan keterampilan, terutama pada pembentukan, pengayaman, mengkrem, membentuk model, dan relief. Bagi anak yang mulai kelas awal, mudah tampak kemahirannya dalam salah satu cabang seni, maka guru dapat meningkatkan bakat tersebut pada seluruh kegiatan kesenian, baik pada seni rupa, seni musik, atau seni tari. Seperti diketahui bahwa menyanyi yang baik dengan suara yang merdu hanya dapat dilakukan oleh anak yang berbakat. Demikian juga untuk dapat menari yang baik dengan kepekaan
cita rasa yang tinggi juga hanya dapat dilakukan oleh anak yang berbakat menari. Yang kelima, fungsi seni sebagai media berpikir dapat dikembangkan terutama pada pokok bahasan lipatan, kolas, montage, mozaik, cetak, melengkapi gambar, sablon, bangunan, dan penataan aplikasi dengan teknik menjahit atau sulam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Aminah. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kami membuka 2 sesi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di sesi pertama, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Aulia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitriani dengan NIM A1D1201119. Izin bertanya. Pada PPT slide kelima, kalian mengatakan permainan bisa dikembangkan menjadi 4, sesuai dengan 4 fungsi mental. Nah, bagaimana cara pengembangan pada masing-masing fungsi mental tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aulia dan mohon pertanyaannya tulis di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Di sesi pertama ini kami hanya mengambil 4 pertanyaan. Bagi teman-teman yang Bertanya, moderator. ya, Talita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Salsabila dengan NIM A1D1201134. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dari 6 fungsi media seni, menurut anggota kelompok kalian, manakah fungsi yang paling menonjol dan sebutkan alasannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Talita atas pertanyaannya dan jangan lupa tuliskan lagi pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrida Kurnia, NIM A1D12145. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu jelaskan menurut kelompok Anda, mengapa fungsi sebagai media bermain sangatlah penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nazrida atas pertanyaannya dan jangan lupa mohon tulis pertanyaannya lagi di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan lagi. Untuk Nyama. Belum habis dah. Izin bertanya, moderator. ya Rizka, dipersilakan. Mohon maaf kepada Rizka, suaranya nggak kedengar. Yang ambil dulu nak ya. Baiklah, saya Rizka Dinda Putri dengan NIM A1D1201122 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu tadi disebutkan beberapa fungsi seni yang tentunya sebagai media komunikasi siswa di SD. Pertanyaannya, coba berikan contoh seni rupa jika dilihat dari fungsinya, yaitu seni sebagai media komunikasi siswa SD secara nonverbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizka Adinda Putri dan mohon untuk pertanyaannya ditulis di kolom chat dan berikan kami sedikit waktu untuk mencari jawabannya.
Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Dia pergi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Talita Salsabila. Yang pertanyaannya itu dari 6 fungsi media seni. Menurut kelompok Anda, manakah yang paling menonjol dan sebutkan alasannya. Jadi menurut kelompok kami, fungsi media seni yang paling menonjol adalah fungsi seni sebagai media ekspresi. Kenapa begitu? Karena kegiatan ekspresi telah dimulai sejak anak lahir. Mula-mula mengekspresikan keinginan-keinginan nalurinya untuk diketahui ibunya dengan tangisan atau isyarat-isyarat lainnya. Ekspresi yang ditunjukkan oleh anak merupakan ekspresi keinginan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, misalnya memuaskan rasa lapar. Dapat pula mengekspresikan sesuatu yang tak mengarah pada suatu objek, melainkan hanya menyatakan perasaan seperti gembira, cemas, marah, dan sebagainya. Kedua macam ekspresi tersebut saling berhubungan. Pemuas rasa lapar misalnya mengakibatkan rasa gembira yang dinyatakan dengan senyuman, dan rasa lapar yang tak terpuaskan akan terekspresikan dengan sedih atau menangis. Seringkali anak kurang mampu mengeluarkan isi hatinya lewat bahasa lisan, dan baik anak bahasa tulisan lebih sulit untuk digunakan mengungkapkan isi hatinya. Dalam keadaan seperti ini, seni dapat membantu mengekspresikan idenya. Ekspresi adalah salah satu kebutuhan rohaniah atau batiniah individu untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, pikiran, perasaan, dan emosi itu berperan. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana kepada Talita Salsabila? Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada dia Pertiwi. Baik, terima kasih kepada Talita Salsabila. Saya kembalikan ke moderator. Bagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, saya persilakan. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan Dwi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Fitriani. Pertanyaannya yaitu, permainan bisa dikembangkan menjadi 4 sesuai dengan 4 fungsi mental. Nah, bagaimana cara pengembangan pada masing-masing fungsi mental tersebut? Yang pertama, dari segi perasaan, permainan dapat dikembangkan dengan latihan-latihan penjiwaan ke arah drama. Selanjutnya, yang kedua, dari segi intuisi, permainan dapat dikembangkan dengan latihan-latihan ritmis ke arah tari dan musik. Yang ketiga, dari segi sensasi, permainan dapat dikembangkan dengan cara mengekspresikan diri ke arah desain plastis dan visual atau visual. Dan yang terakhir, dari segi pikiran, permainan dapat dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan konstruktif ke arah keahlian. Kepada Aulia. Terima kasih, Dwi, jawabannya. Iya, sama-sama. Kembalikan kepada moderator. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Dwi, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nazrida Kurnia. Yang pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok Anda, mengapa fungsi sebagai media bermain sangatlah penting? Sebagai media bermain, kehidupan anak senantiasa diliputi oleh kegiatan bermain. Anak bermain tanpa henti, mulai dari bangun pagi hingga menjelang tidur.
Orang tua yang kurang paham tentang kehidupan anak terkadang menjadi beban dan frustasi. Demikianlah anak mengarungi perjalanan kehidupannya melalui bermain. Pembelajaran tentunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Belajar sambil bermain menjadi semboyan sangat edukatif dalam proses pembelajaran usia dini, termasuk bagi anak sekolah dasar. Bermain merupakan ekspresi bebas yang paling jelas yang ada pada anak-anak, merupakan suatu yang dihasilkan oleh anak-anak yang paling murni. Mainan adalah ekspresi tentang hubungan si anak dengan seluruh kehidupan. Sifatnya spontan dan timbul dengan sendirinya. Segala bentuk permainan, kegiatan jasmani, pengulangan pengalaman, fantasi, permainan dalam kelompok yang lainnya merupakan gerakan-gerakan yang berusaha mencari perpaduan antara proses mental dan gerak fisik. Dengan demikian, maka kegiatan bermain bagi anak sangatlah penting. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dalam pembelajaran kesenian, baik secara disadari maupun tidak. Dalam kegiatan ini, anak dapat bermain sesuai pembawaannya, karena kegiatan kesenian cenderung ke arah artistik, maka kegiatan bermain juga cenderung pada permainan artis. Misalnya kegiatan anak untuk memukul, memijat, meremas, dan dengan tanah liat akan menghasilkan sesuatu untuk bentuk yang unik, bahkan menjadi indah dan menarik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Aminah. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Siti Aminah, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator? Ya, silakan, Resti Mulyani. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Siti Aminah. Fungsi bermain dalam pendidikan seni. Dalam pendidikan seni di SD, belajar sambil bermain juga dapat mengembangkan pengetahuan, kepekaan rasa, dan keterampilan motorik anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Resti Mulyani atas tambahan jawabannya. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan, Febri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Adinda Putri. Pertanyaannya, coba berikan contoh seni rupa jika dilihat dari fungsinya, yaitu seni sebagai media komunikasi siswa SD secara nonverbal. Jawabannya, komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan, misalnya menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Anda dapat menggunakan bahasa nonverbal ini ketika bercakap-cakap dengan teman, saat berkomunikasi di rumah, bahkan ketika sedang rapat di tempat kerja. Fungsi komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk menunjukkan emosi yang sedang Anda alami tanpa perlu berkata-kata. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Rizka Adinda Putri? Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Febri. Sama-sama, saya kembalikan ke moderator. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Febrian Nurti atas pertanyaan Rizka Adinda Putri, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan, Sandi. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Febri, yaitu pertanyaannya, coba berikan contoh dari seni rupa jika dilihat dari fungsinya, yaitu sebagai
media komunikasi siswa secara nonverbal. Nah, di sini saya memberikan contoh seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti kritik sosial, gagasan, kebijakan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Bisa dilihat dalam pagelaran wayang kulit, wayang orang, dan seni teater ataupun poster, drama komedi, dan reklame. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Cindy. Baiklah, telah selesai sesi pertama untuk sesi tanya jawab. Saya akan membuka sesi kedua untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Apriliani dengan NIM A1D120-135. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa pelajaran seni perlu atau bahkan wajib diajarkan kepada siswa SD? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Widya dan mohon pertanyaannya tulis di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Neprani dengan NIM A1D120-144. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, jelaskan perbedaan seni sebagai media komunikasi dengan gambar sebagai salah satu media ekspresi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Endang dan mohon menuliskan lagi pertanyaannya pada kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Mulani dengan A1D120-124. Saya ingin bertanya, dalam PPT tadi Anda menjelaskan beberapa contoh fungsi seni ekspresi. Lalu pertanyaan saya, tolong jelaskan contoh dari fungsi seni ekspresi tersebut. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Resti dan mohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, untuk sesi ini kami hanya mengambil 3 pertanyaan dan berikanlah kami sedikit waktu untuk mencari jawabannya. Izin menjawab moderator. Ya, silakan Nelly. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti Mulyani, yaitu tolong jelaskan contoh dari fungsi seni ekspresi. Karya seni yang memiliki fungsi ekspresi disebut karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni yaitu karya seni yang dibuat hanya sebagai media ekspresi dari seniman dan sebagai bentuk kreativitas seniman tersebut. Karya seni rupa murni ini dibuat tanpa memperhatikan apakah karya seni yang dihasilkan dapat memiliki fungsi praktis atau kegunaan. Karya seni rupa murni dinikmati keindahannya saja dan tidak dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Contoh karya seni rupa murni yaitu yang pertama patung. Patung merupakan karya seni rupa murni berbentuk 3 dimensi. Patung umumnya tidak memiliki kegunaan praktis dan hanya digunakan sebagai hiasan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang kedua yaitu lukisan. Lukisan merupakan karya seni rupa murni berbentuk 2 dimensi, sama seperti patung. Lukisan juga tidak memiliki kegunaan praktis dan hanya digunakan sebagai hiasan.
Sekian jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih Nelly. Bagaimana jawabannya dengan Resti? Baik, terima kasih dapat saya mengerti. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Nelly, dipersilakan. Baiklah, saya lanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Dengan pertanyaan, mengapa pelajaran seni perlu atau bahkan wajib diajarkan kepada siswa SD? Jawabannya, karena pendidikan seni di sekolah sebagai media pengembangan kreativitas dan pengembangan bakat seni bagi peserta didik. Pendidikan seni memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan. Melalui kesenian, ungkapan perasaan seseorang dituangkan ke dalam kreasi dalam bentuk seni seperti sastra, musik, seni visual, tari, dan drama, yang mengandung unsur-unsur keindahan dan mempengaruhi perasaan orang lain. Tujuan pendidikan seni di sekolah adalah agar siswa mendapatkan pengalaman dalam berkarya, pengalaman dalam menciptakan konsep karya, pengalaman berestetika, dan pengalaman untuk merasakan fungsi pendidikan seni bagi kehidupan. Pendidikan seni yang diberikan melalui kurikulum pembelajaran di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bagaimana Widya atas jawaban saya? Apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya, Sheila. Ya, sama-sama. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan Aulia. Baiklah, saya Aulia Fitriani akan menambahkan sedikit jawaban dari Sheila. Penanaman pendidikan seni pada siswa sekolah dasar adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif, ekspresif anak didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan aturan-aturan estetika tertentu dan menanamkan nilai moral kebudayaan lokal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, moderator. Kepada Aulia atas tambahannya. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari jawaban dari jawaban Sheila Salsabila dan Aulia Fitriani. Mengapa pelajaran seni perlu atau bahkan wajib diajarkan kepada siswa SD? Benar yang dijawab oleh Sheila Salsabila, karena pendidikan seni di SD sebagai media pengembangan kreativitas dan pengembangan bakat seni bagi peserta didik. Selain tujuan yang dijawab oleh Sheila Salsabila, saya akan menambahkan sedikit tujuan pendidikan seni di sekolah dasar itu apa aja sih? Tujuan pendidikan seni ini dapat memberikan fasilitas berpendapat kepada anak, melatih imajinasi anak, memberikan pengalaman secara langsung kepada anak, pembinaan keterampilan. Seni dapat pembinaan keterampilan. Seni memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih dia atas tambahan jawabannya. Bagi teman-teman lagi, saya silakan. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan Maya. Baik, saya Maya Cynthia, izin menjawab pertanyaan dari Endang Novriani. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan seni sebagai media komunikasi dengan gambar sebagai salah satu media ekspresi.
perbedaannya peran seni sebagai media ekspresi dan komunikasi. Jika media ekspresi itu mengungkapkan perasaannya melalui mimik wajah atau ekspresi, sedangkan media komunikasi mengungkapkannya dengan percakapan langsung dengan para penonton atau lawan main. Contoh dari media ekspresi itu pantomim, sedangkan contoh dari media komunikasi itu drama. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maya Cynthia. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Ya, teman-teman mahasiswa, ini menarik nih. Dikupas habis ya, sejelas-jelasnya ini menarik mengapa pembelajaran seni itu harus diajarkan di SD. Semuanya harus gali nih ya. Coba dilihat peraturan yang ada tentang standar isi, standar proses. Itu apa alasan diajarkan. Sudah itu mungkin dibawa di pengalaman juga lah. Coba pengalaman teman-teman mahasiswa, ada tidak ngaruhnya ketika belajar di SD itu sampai sekarang, ada tidak terasa pengaruhnya? Nah, itu bisa jadi bahan juga, ternyata memang penting pembelajaran seni itu. Nah, jadi di konteks aturan juga regulasi kan harus diperhatikan. Sudah itu pengalaman juga, teman-teman juga kan buatlah pernyataan. Saya merasa saya ketika misal SD saya sangat senang belajar seni gitu. Dan itu bisa saya rasakan sampai saat ini. Sampaikanlah pernyataan seperti itu mungkin ya. Nah, ini yang sampai ada mengandalkan guru karena gurunya itu suka menggambar kan, bisa itu. Ada guru yang bisa nyanyi atau bisa berbaca puisi. Ayo dikembangkan ini ya, bagus nih pertanyaannya. Silakan.
Winarti, suaranya tidak ada, Winarti. Ya, Bapak, izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Widya Apriliani. Ya silakan, mana moderatornya nih, silakan. Dipersilakan kepada Bernani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarni Yulianti dengan NIM A1D12127 izin menambahkan dari pertanyaan Widya Apriliani, mengapa pelajaran seni perlu atau bahkan wajib diajarkan kepada siswa SD? Menurut saya, selain dari yang telah dijelaskan tadi, pendidikan seni penting untuk anak SD karena dapat membuat anak akan lebih percaya diri menyampaikan imajinasi ataupun kreativitasnya melalui sebuah karya atau ekspresi diri. Kemudian, seni dapat merangsang kreativitas anak sehingga mereka dapat mengeluarkan ide-ide baru. Selain itu, belajar seni sejak dini juga bisa melatih kerja sama anak tersebut dengan orang lain. Kurang lebihnya, terima kasih. Terima kasih kepada Bernarni yang telah menambahkan jawaban. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan Rizka. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Widya, yaitu mengapa pelajaran seni perlu atau bahkan wajib diajarkan kepada siswa SD. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji bahwa pelajaran seni sangatlah penting. Saya hanya menambahkan, dengan diajarkan pelajaran seni dapat memberikan manfaat bagi siswa, yaitu yang pertama memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Yang kedua, mengembangkan potensi kreatif anak. Yang ketiga, mempertajam pengalaman anak akan nilai-nilai keindahan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengenal bahan, alat, serta teknik berkarya seni rupa. Yang kelima, untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizka Adinda. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Izin menambahkan jawaban, moderator. Ya, silakan Winarti. Baiklah, saya Winarni Yulianti dan NIM A1D12127 izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nazrida Kurnia. Jelaskan menurut kelompok Anda mengapa fungsi sebagai media bermain sangatlah penting. Saya ingin sedikit menambahkan dari jawaban yang telah dijawab oleh kelompok penyaji tadi. Fungsi sebagai media bermain sangatlah penting karena bermain itu adalah suatu kebutuhan anak dan menjadi salah satu karakteristik dalam diri seorang anak. Jadi fungsi sebagai media bermain itu penting untuk memudahkan anak dalam mengekspresikan dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang ia senangi. Kurang lebihnya,
Terima kasih. Terima kasih kepada Wirnani yang telah menambahkan jawaban dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Ayo kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Mohon maaf Bapak, bagaimana ini, apa ditutup diskusinya? Sudah selesai ya? Sepertinya sudah Pak, tidak ada lagi yang ingin menambahkan Ya. jawaban. Kalau tidak ada lagi, ya, pertama saya apresiasi ya pemakalah kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tentunya tidak ada ini indikasi hasil pribadi ya, makalah ini jadi hasil diskusi kelompoknya. Sedikit tadi di kelas sebelah ada diskusi yang menarik, mungkin di sini perlu disampaikan juga. Ini konteks pembelajaran seni rupa di SD itu yang harus kita perhatikan adalah karakter peserta didik, sudah itu minat dan bakat, sudah itu kemampuan, ya kan? Dan karakter jelas anak SD itu karakternya bermain. Jadi pembelajaran seni khususnya itu harus berlandaskan permainan supaya anak timbul minat, ya kan, kesukaan dalam pembelajaran. Konteksnya bermain itu bukan bermain seperti yang kasat mata kita lihat, lari sana sini, bukan gitu. Ada hal-hal yang menarik lah, ada hal yang tidak kaku di dalam pembelajaran itu. Ada permainan, ada game, ada apa, semuanya gitu. Ini pertanyaannya tadi itu bagaimana pembelajaran seni itu ketemu dari guru terhadap siswa yang tidak memiliki bakat. Nah ini harus jadi bahan kajian kita semua. Jadi untuk siswa yang tidak berbakat, bagaimana layanan kita dalam pembelajaran seni? Jadi pada materi tadi kan untuk mengembangkan bakat. Nah, bagaimana kalau yang tidak berbakat? Jadi tidak berkembang begitu. Nah, itu jadi bahan diskusi juga sebenarnya. Dan ini tidak dimunculkan juga di kelompok R hari ini ya. R4 nih ya. R4 hari ini juga tidak jadi bahan perhatian. Padahal kan
sebenarnya harus diperhatikan juga dalam pembelajaran lain juga lah. Bagaimana misalnya siswa anak SD yang tidak punya bakat matematik, itu bakat juga kan dalam pembelajaran bagaimana. Berarti kan harus ada istilahnya itu standar minimal, indikator yang harus mereka penuhi minimal. Nah, sekiranya demikian. Yang berbakat jangan dikasih minimal, diasah terus kemampuannya, karena saya yakin lah kita nih ya sekarang yang sudah melewati masa SD, bagaimana rasanya pembelajaran itu tidak berbakat kita tapi timbul minat kita. Nah, itu. Jadi bagaimana kita sebagai guru nanti memunculkan rasa minat kepada siswa. Minat bagi yang tidak punya bakat. Kalau udah bakat pasti dia pasti minat, ya kan? Nah, bagaimana yang tidak punya bakat? Nah, kita munculkan minat. Bagaimana munculkan minat? Berarti pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan? Nah, itu lagi harus kita pelajari lebih jauh. Untuk kita sebagai guru nanti kompetensi pedagogiknya lagi itu. Pedagogik kita harus kita asah ke bagaimana kita bisa memberikan layanan pendidikan yang menyenangkan. Kira-kira demikian ya. Itu untuk nanti dicari lagi anak literasinya. Bagaimana memberikan layanan pembelajaran pada siswa yang tidak memiliki bakat. Semuanya tidak terkecuali lah ini, apakah pembelajaran seni, bisa juga pembelajaran yang lain kan. Berarti tugas kita bagaimana tadi saya sampaikan menimbulkan minat untuk anak mau belajar. Dicari ya masing-masingnya kalau mau jadi guru yang disenangi oleh anak-anak muridnya. Cari itu bagaimana munculkan motivasi atau minat anak untuk mau belajar. Nah, belajar di sini kan banyak cabangnya, belajar matematik, belajar IPS, belajar bahasa Indonesia, belajar apa, belajar seni rupa, seni musik, seni tari dan seterusnya. Gitu ya mungkin closing statement lah untuk pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Untuk kelompok berikutnya saya minta secara pribadi untuk literasi atau daftar pustaka kajiannya tolong diperbanyak, jangan hanya pada 1-2 sumber, perbanyaklah. Artinya mungkin untuk yang belum, masing-masing individu cari sumbernya ya. Nanti dikumpul jadi satu, nanti baru dirumuskan. Nanti kalau ada 7 anggota, 7-nya masing-masing berkontribusi mencari sumber yang berbeda. Ya, biar banyak literasinya, pemahamannya untuk kita semua. Ini bukan untuk pribadi ya, untuk kita semua. Itu saja mungkin. Terima kasih ya. Sekali lagi atas atensinya. Alhamdulillah kita bisa diskusi pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kelompok 3 sebagai penyaji yang saya harapkan tadi, daftar kajiannya atau pustakanya diperbanyak. Oke, dan jangan telat lah ngirim apanya ya, ngirim makalahnya itu. Jadi biar Bapak baca-baca juga di rumah. Oke. Ada pertanyaan cukup ya? Terima kasih. Nah, untuk record ini kan saya kan Pak yang merecord itu bagaimana Bapak? Dikumpulkan? Atau... Iyalah, ini kan bukti nanti dikasih ke saya, di bukti. Kita bisa untuk refleksi juga kan. Seterusnya. Itu sebaiknya di-upload di Google Drive atau di YouTube Bapak? Nanti saya tinggal mengasihkan Bapak. Kalau agak amannya di YouTube aja, YouTube pribadi aja saya yang untuk umum ya. Nanti kasih aja linknya ya. Iya, baik Bapak, siap. Ya. Oke, sebelum ditutup lupa Bapak refleksi dulu ya. Saya minta dari Febri Nurti. Apa yang sudah Febri dapatkan pada hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Harapan ke depannya 2, apa yang didapat dan harapan ke depannya. Silakan Febri. Iya, Pak. Kalau untuk harapan ke depannya, semoga perkuliahan kita ini semakin berjalan dengan lancar. Terus apa yang kita sudah pelajarin bisa kita cerna dengan baik.
bisa kita terapkan juga untuk kedepannya. Terus yang sudah saya dapat dalam pembelajaran hari ini, bagaimana caranya kita untuk mengapresiasikan karya seni di sekolah dasar, terus tujuan dari seni tersebut, fungsi dari seni tersebut, lalu cara menerapkan seni dalam kegiatan sehari-hari. Itu saja Pak dari saya, Pak. Pertanyaan lanjutan. Jadi untuk memenuhi itu kira-kira apa yang Febri harus lakukan? Kan mau diaplikasikan nih sebagai calon guru, nanti apa yang Febri harus penuhi itu dan lakukan? Caranya ya, kalau kita untuk mengaplikasikannya, pertama kita harus mengetahui seni itu apa dulu Pak, gitu loh Pak. Ya. Baru kita bisa mengaplikasikannya. Ya, kalau hubungan kompetensi itu apa yang harus diisi untuk diri pribadi Febri? Apa? Kemampuan apa? Bisa jawab? Yang lain bisa jawab enggak? Kemampuan apa yang harus disiapkan untuk bisa memberikan sesuatu atau mengaplikasikan pembelajaran seni di SD? Siapa bisa jawab? Ayo cepat, waktunya nih. Izin menjawab, Bapak. Nah, coba. Kalau untuk bagi diri saya sendiri, itu referensi pengetahuan saya mengenai seni dan membaca lebih banyak buku mengenai seni, Bapak. Itu kemampuan literasi. Kalau skillnya gimana? Dengan cara melatihnya, seperti misalnya saya dari SD itu berminat pada bidang menyanyi, jadi saya terus berlatih untuk bernyanyi seperti itu, Pak. Ya, cuman berlatih, padahal kan pelajaran seni kan bukan menyanyi saja, menggambar tidak dilatih. Gimana nih Aulia? Ya dilatih juga Bapak, dengan mencari bakat-bakat lainnya Bapak. Ya, ya dicoba ya berlatih yang lain. Aulia ini orang Minang ya? Keturunan Bapak. Oh ya, udah tahu itu dia. Jadi dicoba ya dengan pembelajaran yang lain ya. Jangan menyanyi saja, menari juga, melukis juga ya, menggambar, menganyam juga, menganyam. Tahu Dwi. Ya, itu karakter orang Minang tuh. Kalau orang Jawa ini Jawa ya, piye gitu kan. Ya, saya ini orang Jawa, itu kalau orang Jawa, ini orang Minang itu tadi. Karakter ya, itu harus orang seni harus paham ya karakternya. Itu karakter, tidak bisa dibuang. Ya. Nih kalau Febri ini orang ala kita ini, tahu saya. Ya. Tapi bahasanya ngomongnya lembut karena lingkungan Jawa mungkin, jadi agak lembut ngomong. Coba kalau tinggal di Batak itu pasti keras ngomongnya ya. Apa dia ini? Ya kan? ya tidak. Ya, makasih ya. Itu sedikit intermezzo aja, itu kita bisa memahami karakter anak juga kayak gitu ya, kita harus juga bisa memahami. Itu budaya khasanah bangsa Indonesia, kayak kita kaya ini dengan khasanah, ragamnya ya, model-model karakter. Baik, itu saja, terima kasih ya. Jadi selalu tingkatkan tadi literasi, berarti itu pengetahuan dan kemampuan keterampilan juga berlatih. Nanti kita akan coba tadi pada pertemuan ke-6 kita sudah mulai, nanti tolong disiapkan semuanya karena akan ada ATK-nya
Berarti ini berhubungan dengan finansial juga ya, persiapan dananya untuk membeli alat dan bahan. Kita usahakan nanti seoptimal mungkin karena ini penting untuk kita bisa menjadi guru yang dicintai, disukai oleh siswa kita. Setuju ya? Mana anunya, jempolnya apa gitu, tanda setuju, senang gitu kan? Nah, cobalah ya reaksinya apa ya pada hari ini semuanya, simbolnya apa yang mau disampaikan sini? Good. Nah, yang lain ketawa. Ngapa sedih ini? Ketawa termehek-mehek ya, bukan sedih ya. Mana yang lain? Ayo. Cuman good ya, tepuk tangan. Bu Sari tepuk tangan nih. Oke lah. Oke ya. Oke ya, terima kasih ya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah yang muslim, yang lain ucapkan terima kasih. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu kembali. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, bye bye. Ciese kata orang Cina. Cici. Bapak, mohon maaf. Iya, Sel, ada apa, Sel? Ini presentasinya tuh belum ditutup. Mau ditutup apa sudahlah? Kan presentasinya dari aku kan belum ditutup. Oh, udah dari Bapak saja, udah. Nggak apa-apa. Itu jadi penutup tadi ya? Iya. Udah. Oke. Udah lah, kita tutup perkuliahan hari ini. Oke, kita itu. Pak Rahmat, aduh. Mat. Mau tanya, Mat. Dalam. Iku kan kan kemarin itu Bapak bilang suruh ngirim tugas atau cutting. Tapi kan ternyata udah tersedia tuh di LMS untuk ngumpul makalahnya. Jadi ngumpul makalahnya cukup di LMS aja kan, nggak usah ngirim ke email Bapak. Di LMS aja lah gitu. Iya kan? Ya wes, ya cuman itu aja. Oke. Saya mau nih.